Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pagi hari ini kita masih dikasih nikmat yang begitu banyak. Di antaranya berupa nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian masih bisa melangkahkan kakinya datang ke Masjid Al-Manar ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban, yaitu salat subuh berjamaah. Tentu punya harapan buat kita semua, mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut termasuk kita sekalian yang tetap istiqamah selalu bersalawat kepada Nabi pun terlepas kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, sebelumnya saya minta maaf kalau pagi hari ini sudah menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Yang seperti biasa, kalau Ahad pagi kita berolahraga, tidak ada salahnya beberapa saat kita duduk untuk mendengarkan beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa bermanfaat buat kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, bahwa dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu kitab Daqaiqul Akhbar, ada satu hadis Nabi dikatakan, innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Sesungguhnya kuburan itu dia memanggil-manggil, menyeru kepada kita kulla yawmin, setiap hari. Berapa kali? Khamsa marrat. Kuburan itu menyeru, manggil-manggil kepada kita sehari 5 kali. Kita tahu enggak Pak? Enggak tahu ya. Enggak kedengeran. Kalau kita pergi ke kuburan juga kita enggak bakal kedengeran juga ke Kemanggisan atau ke Karet, enggak juga. Tapi setiap hari dia manggilin. Ya. Emang kita ini semuanya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan menjumpai yang namanya maut. Tapi kuburan udah manggil-manggil terus setiap hari. Apa kata kubur? Kalau kita dengar nih, kalau Bapak Ibu dengar nih kuburan manggil tiap hari, kira-kira apa rasanya? Kalau ada suara. Karena kita enggak dengar, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja kita. Bahkan kita, ya, kalau kita ingat Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasihat Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, itu selalu dia berseru. Selalu dia berseru mengingatkan, apa dia bilang? Ya ayyuhal ikhwan,
wahai saudara-saudaraku. Dia nyeru, dia memanggil, dia mengajak kepada kita sekalian, ya ayyuhal ikhwan, wahai saudaraku. Ay kadallahu qulubana wa qulubakum. Dia bilang semoga Allah membangunkan hati kita. Dari apa hati kita dibangunin? Minal ghaflah, dari lalai. Supaya kita bangun hati kita, dibangunkan dari kelalaian kita. Apa yang kita minta? Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa waffaqana wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Apa taufik dan hidayah? Lil isti'dad lin naglah, mempersiapkan diri kita, isti'dad, mempersiapkan diri kita lin naglah, untuk pindah. Kemana? Minad daril faniyah ila daril baqiyah. Kita semua bakal pindah, Bapak Ibu sekalian. Kita di tempat ini sementara. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, atau 'abiru sabilin, atau seperti penyeberang jalan. Orang asing enggak ada yang lama di sini. Orang asing yang ada di Indonesia enggak ada yang lama, semua pasti bakal balik ke negerinya. Bapak yang punya kampung bakal pulang kampung. Yang punya kampung di Pekalongan, selama di Jakarta, apa yang Bapak cari? Bekal. Untuk apa? Pulang kampung setahun sekali. Tegal, pulang ke Tegal. Yang ke Surabaya, pulang ke Surabaya. Jadi cari bekal yang banyak buat pindah. Isti'dalin nagla minad daril fani ila daril baqiyah. Mempersiapkan diri untuk pindah dari alam yang fana dunia ila daril baqiyah, itu alam akhirat. Sementara kita sudah dipanggil-panggil. Apa panggilannya? Kata kubur bilang, ana baitul wahdah. Kata kubur bilang, ana baitul wahdah. Saya adalah rumah kesendirian. Kalau kita masuk ke dalam kubur, awwalu manzilin min manazil akhirah, satu tempat transitnya kita yang pertama kali untuk menuju alam akhirat, yaitu kubur. Kubur. Kalau kita masuk ke dalam kubur rame-rame apa sendiri? Apa bawa teman? Kali waktu kita pacaran sama istri kita bilang, bang, kita sehidup semati. Tapi kalau udah meninggal dunia, di antara salah satunya ada yang mau diajak? Enggak ada. Berangkat sendiri, diantar kita. Ila baitul wahdah, ke tempat kesendirian. Di dalam kubur enggak ada yang rame-rame. Kali ada serombongan, ayo kita rame-rame. Enggak ada yang mau. Kata kubur, ana baitul wahdah, saya rumah kesendirian. Faj'al laka munisan, maka cari teman. Disuruh bawa teman. Apa teman kita? Qiraatul Quran. Kita jadikan satu buat teman kita nanti untuk kembali ke kampung akhirat yang namanya alam barzakh. Sebelum menuju alam akhirat, kita alam barzakh dulu, tempat transit pertama yang namanya alam kubur. Sendiri kita, suruh bawa teman. Apa temannya? Biqiraatil Quran, dengan cara membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah yang Bapak baca setiap hari, kira-kira baca berapa juz Pak satu hari? Ada 5 juz, 1 juz, 2 juz. Berapa kali khatam dalam 1 bulan? 1 minggu atau 1 tahun sekali? Kita baca setiap hari. Kalau bisa sebelum tidur. Bahkan ada ulama menganjurkan, bahkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, sebelum tidur jangan lupa baca surah Tabarak. Kalau di sini banyak hafiz Quran yang sudah hafal. Bahkan bapak-bapak sendiri juga banyak yang bisa membaca Al-Quran. Baca Tabarak. Buat apa? Insya Allah kalau orang yang membaca surah Tabarak, ya,
di samping ayat Al-Quran yang dia baca jadi teman buat dia, Al-Quranul Karim, insya Allah dia akan terbebas dari pertanyaan di dalam kubur. Dengan baca Al-Quranul Karim. Kenapa? Saking besarnya Pak baca pahala. Membaca Al-Quran pahalanya begitu besar. Apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, dia akan mendapatkan satu kebajikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebajikan itu dibalas 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tuh. Masya Allah baca Al-Quran Bapak. Ya. Kalau satu Al-Quran kita baca, berapa huruf yang kita dapat? Dan berapa besar pahala yang kita dapat? Satu huruf 10 Pak. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Beberapa huruf. Bismillahirrahmanirrahim aja 19 kali 10 udah 190. Kalau sampai Waladhdallin, wah kita hitung aja ntar di rumah pakai kalkulator. Tuk hitung. Kata bini kita bilang, bang lagi ngitung apa? Obyekannya? Bukan nih, urusan di akhirat ntar. Ya, baca Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah doang kita baca. Nggak kehitung Pak pahalanya. Makanya carikan buat teman kita pulang kembali ke alam barzah bi qiraatil Quran. Dengan baca Al-Quran buat teman kita nanti. Nanti Al-Quran enggak berwujud seperti apa yang kita bawa kayak begini Quran. Enggak. Dia bakal nemenin kita, enggak tahu berbentuknya seperti apa. Yang jelas kata kubur, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faj'al laka munisan bi qiraatil Quran. Jadikan cari teman buat masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, biar kita enggak sendirian dengan cara mengamalkan daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kalau Bapak mengamalkan membaca Al-Qur'an enggak sendirian. Oh saya enggak bisa baca Quran, saya cuma bisa baca kuliah sama kulhu doang. Enggak apa-apa, kuliah aja sama kulhu juga ayat Al-Quran. Ada yang bilang, aneh apa lagi, Yasin doang nih. Itu juga tiap malam Jumat dibaca. Kalau bisa baca Al-Quran, baca yang Bapak hafal. Yang banyak. Aneh kuliah doang, enggak apa-apa. Barang siapa yang baca kuliah surah Al-Kafirun, dia seperti membaca 1/4 daripada Al-Quran. Bahkan ada yang bilang baca qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca qul huwallahu ahad, dia punya pahala seperti membaca 1/3 daripada Al-Quran. Kuliah sama kulhu, gak cuma sholat. Sholat gak jauh. Surahnya, ayatnya, kuliah sama kulhu. Enggak apa-apa, baca aja yang banyak. Kulhu 1 hari 1000, Masya Allah. Sultan Abdul Hamid itu kalau membaca Qul huwallahu ahad berapa kali dia baca? Banyaknya bukan main. Ya, makanya kita itu sesibuk apapun dia, insya Allah dia bisa banyak, bahkan sampai ribuan dia baca. Kita satu hari berapa kali kita baca ayat Al-Quran? Insya Allah Pak, dengan kemampuan selagi masih ada umur, ada kesempatan kita buat nambah amal, menambah amal baik. Kalau masih hidup, kalau udah mati nggak bisa. Jadi masih hidup kita, masih ada kesempatan buat nambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaikinya. Insya Allah bi qiraatil Quran yang kita baca buat teman kita masuk ke alam barzah. Itu yang pertama. Yang kubur selalu berseru, apa kata kubur? Ana baitul wahdah, aku rumah tempat kesendirian. Kemudian yang kedua, apa kata kubur dia berseru? Wa ana baituz zulmah. Kata kubur, aku adalah rumah yang gelap gulita. Fanawwiruni, maka terangilah aku. Kata kubur. Dengan apa kita terangkan kubur? Bisolatil lail, dengan salat malam. Logikanya, kalau alam kubur itu terang apa gelap?
Kalau kita lihat masuk ke dalam lubang ditutup, gelap gulita, Pak. Enggak ada lampu. Tapi ada satu amalan. Kalau memang kubur kita ingin terang, kubur kita ingin dapatkan cahaya, maka jangan heran. Waktu masuk ke alam barzah, saat kita masuk, ada yang terangnya kayak begini, ada yang terangnya kayak siang hari, ada yang terangnya remeng-remeng. Terangnya remeng-remeng. Artinya dia punya terang, ya kelap-kelip dah. Kayak lampu diskotik, kelap-kelip kelihatannya samar-samar. Itu sesuai dengan amal kita. Kalau amal kita terangnya remeng-remeng, berarti amal kita sedikit. Amal sholat malamnya, mungkin sholat malamnya kita enggak begitu gencar. Apa sholat malam? Bisa dengan witir, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, silahkan. Waktunya kerjakan sepertiga malam, enggak sepertiga malam juga enggak apa-apa. Jam berapa? Pokoknya sebelum datangnya waktu subuh kita kerjain aja. Kan masih ada waktu tuh. Kita bangun 3:30. Ada waktu, kesempatan kita. Kenapa harus sholat? Amalan sholat itu amalan yang kalau kita kerjain Allah suka, Allah senang. Di samping sholat sunnah yang lain, sholat yang 5 waktu kalau Bapak mau tahu. Karena pernah terjadi dialog antara sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal yahabbu ilallah. Ya Rasulullah, kira-kira amalan apa sih kalau yang saya kerjain Allah suka, Allah senang? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Kita lakukan salat pada waktunya. Alhamdulillah, subuh Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan salat subuh tepat pada waktunya. Sebelum salat subuh ada salat-salat sunnah yang lain yang sudah Bapak lakukan. Apa di antaranya? Di samping salat tahajud ada salat sunnah qabliyah subuh. Kalau Bapak mau tahu, salat sunnah qabliyah subuh khairan minad dunya wa ma fiha, dia punya pahala 2 rakaat. Tapi Bapak punya pahala itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu cuma salat sunnah qabliyah subuh. Bagaimana salat yang lainnya? Salat sunnah sebelum subuh. Masya Allah. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau memang kubur kita pengen terang, yang memang gelap gulita, fanawwiruni bi salatil lail, terangin dengan salat sunnah malam hari. Mudah-mudahan Pak, salat sunnah yang Bapak udah kerjakan, insya Allah jadi penerang kubur kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat witir sebelum salat isya, sesudah salat isya Bapak lakukan salat witir. Berapa banyak? 1 rakaat enggak apa-apa Pak. 1 rakaat enggak apa-apa salat witir. Namanya witir, ganjil. Paling banyak 11. Umumnya kan pada ngerjain 3. Ada yang bilang 1 boleh enggak? Boleh 1. Karena ganjil. Habis salat subuh, Sayyidina Umar radhiyallahu an, itu kalau dia ngerjakan salat witir habis salat isya. Waktu sahabat tanya, "Ya Umar, kenapa kau kerjakan salat witir habis isya?" "Saya takut kesiangan." Ternyata sahabat juga masih kesiangan juga. Apalagi kita yang sibuk dengan keseharian, capek, kadang-kadang kita lupa. InsyaAllah kalau Bapak ngamalkan salat witir habis isya, InsyaAllah setiap malam Bapak witir. Enggak apa-apa, mau 1 rakaat, mau 3, mau 5, mau 7, silakan. Mudah-mudahan dengan salat-salat sunnah yang kita kerjakan, walaupun sedikit, InsyaAllah bisa menerangi alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kubur juga berseru. Apa kata kubur? Wa ana baitut turab. Aku adalah rumah tanah, rumah debu. Fahmalil firash, maka bawa hamparannya atau kasurnya
supaya enggak debu, supaya enggak kena kotoran di dalam kubur kita. Dengan apa? Supaya kita di dalam kubur enggak kena debu, enggak kena kotor. Wa huwa amalus saleh, yaitu dengan amal soleh. Masya Allah. Setiap hari saya yakin Bapak senantiasa melakukan amal soleh. Buat apa? Buat bekal kita, biar di dalam kubur kita enggak tidur seperti kita tidur. Coba kalau kita tidur di luar, di atas tanah, enak kagak? Kagak enak. Kalau di sini kita bisa cari spring bed, cari kasur, cari tikar. Kalau di dalam kubur, siapa yang mau bawain? Enggak ada. Di dalam kubur enggak ada. Enggak ada toko, enggak ada. Tapi dengan apa? Dengan amal soleh. Selama kita hidup di dunia ini sekarang, kita kumpulin. Buat apa? Buat nanti kita di alam kubur kelak, supaya kita tidurnya nyaman. Karena kita enggak tahu Pak, di dalam kubur berapa lama kita. Dari semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang, ini mereka sedang transit, lagi nunggu berbagai macam apa yang mereka alami di alam kubur, di alam barzah. Kalau kita orang beriman, kita percaya dan yakin bahwa yang namanya azab dan siksa kubur pasti ada. Supaya tempat kita di alam kubur terang, supaya tempat alam kubur kita enak dan nyaman, ya kata Nabi, wa huwal amalus saleh. Cari amal saleh yang banyak selama kita hidup di dunia, buat kita nanti di alam kubur merasa nyaman dan tenang. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Dikatakan kubur itu berseru, memanggil-manggil kita. Dia bilang, wa ana baitul afa'i. Aku adalah rumah tempat binatang-binatang afa'i yang bernamakan ular. Afa'i jama daripada af'a. Apa katanya? Dikatakan fahmilit tiryaqi. Jangan lupa, kalau di dalam kubur kita nanti enggak pengen diganggu, enggak pengen digigit, enggak pengen diazab dan disiksa dengan berbagai macam ular di sana. Karena kita enggak tahu Pak, di dalam kubur itu kalau ada yang namanya azab, ada siksa bernama ular namanya Syuja' al-Aqra. Di dalam kubur itu ada namanya Syuja' al-Aqra. Dia turun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ta'aruf. Nanti di dalam kubur dia ta'aruf, dia kenalkan. Dia semua kenalan. Dia bilang apa? Ana Syuja' al-Aqra. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal sama Anda. Kalau orang yang tarkus salat, dia senantiasa meninggalkan salat, tunggu aja azabnya. Tunggu aja siksanya. Dia bilang, aku akan mengazab dan mensiksa orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Dan tidak hanya sampai di situ, yang namanya alam kubur tidak hanya namanya Syuja' al-Aqra, banyak ular-ular kecil yang kalau seandainya kita masuk ke alam barzah, malam pertama di alam barzah, logikanya pertama kali malam pertama sekali itu pas kita dikubur tadi siang, malamnya itu mulai pembusukan sedikit demi sedikit, mulai dari warna. Pertama kali akan merubah itu diwarnai dari kita punya badan, perut kita. Mulai dari perut itu mulai berubah, warnanya agak hijau ke hitam-hitaman. Sedikit-sedikit jasad kita mulai berubah, hijau ke hitam-hitaman, sedikit demi sedikit terus. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu mulai hancur dia punya anggota badan dari perut. Tidak hanya seminggu, 1-2 hari, kemudian hari selanjutnya terus turun ke bawah kemaluan kita. Terus mulai dari situ terus ke badan, ke belakang kepala, bahkan sampai 25 hari. Setelah 25 hari terus berubah sedikit demi sedikit sampai tinggal kita punya tulang. Bahkan kalau sudah 25 tahun itu tulang akan berbentuk seperti bola. Yang mana di dalam seperti bola itu ada tulang kecil yang bernama tulang ekor. Itu yang pertama kali akan dibangkitkan manusia dari situ. Jadi sedikit-sedikit Pak, di alam barzah, di alam kubur kita, sedikit-sedikit kita punya jasad dimakan oleh cacing tanah.
Itu jasad kita. Bagaimana kalau nanti dikatakan oleh kubur, ana baitul afa'i, aku tempat binatang-binatang ular yang di sana siap untuk menyiksa dan mengadab kita. Fahmil tiryaki, bawa penawarnya supaya kita selamat dari azab, siksa, gangguan ular-ular yang ada di dalam kubur. Fahmil tiryaki, disuruh bawa penawarnya, Pak. Apa penawarnya? Supaya di dalam kubur enggak diganggu oleh ular-ular. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan cara kita mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Biasakah kita mengamalkan bismillah setiap hari? Apapun yang akan kita lakukan, mulai dari sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, jangan lupa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada sepasang suami istri. Sang istri senang banget dia. Setiap kali melakukan amal perbuatan enggak lupa dia baca bismillahirrahmanirrahim. Sang suami itu seorang yang sangat kufur, seorang munafik. Dia enggak suka setiap kali istrinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Dia katakan apa? Hatinya gusar, hatinya marah. Dia enggak suka. Setiap kali dengar kata-kata bismillahirrahmanirrahim, dia selalu marah-marah kepada istrinya. Akhirnya di satu saat dia berusaha. Apa dia bilang? Kalau dia dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dengan dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantu, akan aku uji. Aku coba titipkan sesuatu barang. Apa dia bilang? Wahai istriku, ini aku titip dompet beserta isinya, tolong dijaga, nanti sore abang ambil. Apa sang istri bilang? Baik bang. Dia ambil itu dompet. Sebelum dia masukkan ke dalam lemari, dia katakan bismillahirrahmanirrahim. Dia taruh. Setiap kali baca bismillahirrahmanirrahim, ditutup lagi. Ditinggal itu lemari yang sudah terkunci. Apa yang terjadi? Kata sang suami, biarin dia pergi, entar dia balik. Sebelum dia kembali, saya akan buka ini lemari. Saya akan ambil barang tersebut, saya akan cemplungkan ke dalam sumur. Diambil itu dompet yang di dalam lemari, dikeluarin, dikunci lagi, dibuang ke dalam sumur. Pas sore hari, sang suami bilang, wahai istriku, aku akan mengambil titipanku yang tadi pagi. Apa kata sang istri? Baik bang, nanti akan saya ambilkan. Ini saya baca dalam satu buku. Apa yang terjadi? Sang istri seperti biasa. Sebelum dia mengambil sesuatu, sebelum dia mengerjakan apapun yang akan dia kerjakan, habis ambil kunci, dia baca bismillah. Dia masukkan anak kunci ke dalam lemari, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sang suami hatinya berbunga-bunga, biarin. Dia lihat nih, pasti dia tahu rasa. Apa bisa tuh nolong yang dia baca tadi? Apa itu bisa dia buktiin? Dari luar dia bilang, mana istriku, sudah kau ambil? Sebentar bang. Dia buka bismillahirrahmanirrahim, dia ambil. Dompet itu ada pak, enggak kemana-mana, ada. Pas gitu dia ambil, dikasih sang suami, ini bang, titipan abang ada. Suaminya pun penasaran, di mana kau ambil? Ini di dalam lemari ada, barang ada. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan dompet tersebut ke dalam lemari tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah enggak ada yang sulit buat hambanya. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah seringkali Bapak mengamalkan itu, tidak hanya di akhirat, tidak hanya di alam barzakh, di dunia kita akan selamat bila mana melakukan sesuatu amal perbuatan baik yang kecil maupun yang besar diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Memang ringan, memang enteng, tapi berat untuk melakukannya. Banyak di antara kita kadang-kadang mau makan, mau minum aja, kadang-kadang kita enggak baca bismillah, biasa aja. Padahal dianjurkan kita memulai mau makan baca bismillah. Bahkan mau senggama juga kita dianjurkan. Mudah-mudahan Pak, dengan kita memahami
dengan mengamalkan membaca bismillah, insya-Allah di alam barzah kita akan selamat dari azab dan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa kata kubur? Dia berseru, wa ana baitu su'ali munkar wa nakir. Aku adalah rumah tempat pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ya, siapa orang yang masuk ke alam barzah, 7 langkah setelah orang itu pergi meninggalkan, mulai kata malaikat munkar dan nakir, udah pergi tu orang semua. Ayo kita masuk. Kita datangi, dia bilang berdua ini malaikat munkar dan nakir, malaikat penanya di dalam kubur. Siap bertanya. Kalau min ahlil khair, bapak orang baik-baik, di alam barzah tenang-tenang aja. Enggak gusar, enggak takut, enggak panik. Tak kalau min ahli syar, kalau orang jelek, amal perbuatannya dia merasa gelisah dan gusar. Kata kubur, ana baitu su'ali munkar wa nakir. Aku tempatnya bertanya malaikat munkar dan nakir. Fa aksir ala dhahri. Dia bilang perbanyak di dalam punggungku, di dalam kubur. Suruh banyak-banyak apa? Banyak-banyak ngapain kita di dalam kubur? Qaul, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid. Berapa kali kita dalam satu hari mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bahkan jangan kita dalam satu ucapan tahlil aja. Enggak, la ilaha illallah di mana aja kalau kita bisa ucapin. Habis sholat, duduk sendiri. Biasakan kita mengucapkan kalimat tauhid. Kalau memang kita ingin terbebas dan mudah untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir. Ini kubur setiap hari berseru, Pak. Dia memanggil-manggil, cuman kita enggak dengar, kita enggak tahu, dah bahkan kita lalai. Kapan kita sadarnya? Idza mata intabahu. Kalau kita sudah meninggal dunia, baru intabahu, baru kita melek. Oh, kalau gitu saya sudah meninggal dunia. Kita teriak-teriak minta kepada Allah, ya Allah, fa yaqula rabbi laula akhartani, tolong ya balikan lagi kita. Minta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala biar hidupkan lagi di dunia. Minta ditunda kematian kita. Kalau udah kita meninggal dunia, baru kita minta, kita sadar. Baru kita tahu kalau kita sudah meninggal dunia. Kalau sekarang biasa-biasa aja. Enggak ada. Sehingga amal-amal perbuatan-perbuatan sunnah yang lain yang kecil-kecil kadang-kadang kita abaikan. Seperti apa yang tadi disuruhkan oleh kubur. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita biasa-biasa aja. Padahal ini banyak cara amal-amal perbuatan kita, di antaranya banyak. Seperti bersalawat kepada Nabi. Salawat itu merupakan satu amalan sunnah. Kita baca itu salawat. Enggak perlu guru, enggak perlu orang untuk mengajarkan kita baca salawat. Di dalam satu kitab Fawaidul Mukhtara ada seorang ulama besar, Al-Mawahibus Syadzili. Imam Mawahibus Syadzili itu pernah bermimpi, dia pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat seorang hamba yang kalau dia baca 1 kali, Allah akan balas 10 kali. Bagaimana dengan orang yang membaca dengan hati yang hadir? Orang yang membaca dengan yang khusyuk? Qala Rasulullah SAW menjawab, bukan begitu. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawat seorang hamba 1 kali dibalas dengan 10 kali. Itu adalah hanya orang-orang yang lalai. Orang yang membaca salawatnya dengan yang lalai, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Bagaimana lalainya? Umpamanya dia baca salawat sambil nonton TV, sambil main catur, atau sambil uncang-uncang, sambil mancing. Dia baca salawat, enggak khusyuk dia. Ini lalai. Dia baca atau sambil naik motor, kan enggak fokus tuh. Tapi dia lidahnya membiasakan baca salawat. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang bacanya lalai ini 10 kali dibalas. Dan tidak hanya sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikatnya amsalul jibal
selalu memerintahkan pada malaikatnya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membaca salawat tersebut. Jadi tidak hanya dibalas 10, malaikat juga Allah perintahkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang membaca salawat. Tapi bagaimana orang yang bacanya khusyuk, yang hadir di dalam hatinya dia baca salawat? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tadi yang bacanya lalai, yang bacanya enggak fokus, biasa-biasa aja, dia melakukan bacaan salawat sambil ngerjakan yang lain, dapat 10. Dan di samping itu juga dapat permohonan ampun dari malaikat bagi orang tersebut. Tapi bagi yang khusyuk, apa kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, enggak ada yang tahu berapa besar ganjaran pahala orang yang baca salawat dengan hati yang hadir, dengan hati yang khusyuk. Illallah, kecuali Allah yang tahu berapa besar nilai pahala yang diberikan kepada orang yang senantiasa membaca salawat. Ya, mudah-mudahan Bapak hadirin sekalian, banyak amalan-amalan yang kalau kita mau kerjakan, baik yang biasa, yang rutin, yang setiap hari kita lakukan, tambah dengan amal-amal yang lain. Supaya apa? Jadi amal ibadah kita buat nanti bekal kita menjawab daripada seruan alam kubur yang sudah memanggil-manggil kepada kita. Insya Allah kalau kita baca salawat, insya Allah kita selamat. Insya Allah Allah berikan ganjaran buat kita yang begitu besar. Dan kalau kita baca salawat, enggak ada istilah kata riya. Biar Bapak baca bagaimanapun ingin dipuji orang, insya Allah tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pahala salawat-salawat yang kita baca, macam-macam salawat yang kita mampu dan kita bisa aja cukup. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Seperti itu insya Allah dapat kita jadikan satu amalan buat kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selama hidup kita saat ini selagi masih ada umur, kesempatan-kesempatan untuk menambah dan memperbaiki amal ibadah kita insya Allah dapat berjalan dengan baik. Insya Allah di sisa-sisa umur dapat kita lakukan itu semuanya menjadi bekal kita buat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengisi kekosongan untuk setelah ini kita riyadhah atau melakukan aktivitas kita di Ahad pagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak sekalian, dapat jadikan satu bahan renungan buat kita, yang mana nanti perlu disampaikan kepada keluarga. Seandainya ada istri, teman atau bertanya di rumah, tadi taklim apa Pak? Oh enggak banyak. Bilang aja tadi Ustaz menyampaikan hadis Nabi satu, yaitu mengenai panggilan kubur, yang mana setiap hari sudah memanggil-manggil kepada kita. Apalagi yang usianya sudah ada yang usia masih zuhur ke asar, ada yang usianya sudah asar menjelang waktu maghrib. Maghrib dari asar ke maghrib itu waktunya singkat. Usia saat itulah kalau sudah menjelang seperti itu, berarti kita enggak bisa berharap lebih jauh lagi. Mudah-mudahan di sisa seumur Allah panjangkan umur kita di dalam taat, Allah berikan kita kesehatan dan afiat, Allah berkahkan amal perbuatan kita selama hidup kita dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan tersebut. Insyaallah kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya saya minta maaf kalau seandainya sudah menyita waktu Bapak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.